Biasa, ilmu tersembunyi. Baik, saya minum dulu ya. Kurang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, rahmatnya kita dipertemukan kembali selepas Ramadan dan juga kajian di bulan Ramadan. Maka segala hal yang dilimpahkan kepada kita berupa nikmat ini harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lepas kita dari beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini dan seterusnya melanjutkan apa yang kita bahas di bulan Ramadan. Karena kebanyakan khatib ketika menyampaikan khutbahnya pasca Ramadan adalah kita menjaga istiqamah dalam amal soleh kita. Kita bahkan ada yang mengatakan tingkatkan amal solehnya. Ya. Selain dari menjaga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita tambahkan. Yang berarti kalau kita salat 11 rakaat setiap hari, setiap malam, itu tambahkan di pas bulan Ramadan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Masya Allah. Berarti saya yakin di sini semuanya menjaga 11 rakaat setiap malam ya. Kok tampangnya jadi berubah? Jadi nggak yakin gitu. Ya kan Ramadan bisa. Sekarang kita juga harus bisa. Baik. Masya Allah ya. Itu memang beban yang berat. Kalau kita, makanya manusia itu imannya kadang turun, kadang naik. Ya, ada momennya di mana kita itu turun kembali. Tapi jangan kelamaan. Kita naikkan kembali. Karena selepas Ramadan kita sudah dibarengi dengan ditarik kita dengan semangat yang masih tersisa dengan puasa sunnah yang namanya puasa sunnah Syawal, ya kan? 6 hari itu. Alhamdulillah kita semua sudah menunaikan itu semua sehingga mendapatkan pahala yang setara dengan setahun puasa setahun penuh, Masya Allah. Baik, nah pembahasan yang kita bahas berkenaan dengan bagaimana sih kita merajut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bahas di bulan Ramadan. Ya, dan terakhir kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, yaitu terakhir di doa istiftah atau iftitah ya. Sebelum kita masuk ke gerakan setelahnya, setelah berdiri. Baik. Kita telah bahas doa istiftah atau iftitah ya, yang versi pertama. Yang mana versi pertama itu? Allahumma ba'id bain wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Terus
Allahumma ighsilni min khotoyaya bithalji wal mai wal barad. Nah, itu adalah versi pertama yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di doa iftitah yang kedua ini kita juga sudah bahas sebenarnya. Tapi kita akan review, kita akan mengulang sedikit ya. Yaitu pada doa iftitah yang kedua. Sebenarnya versinya ada banyak. Sekali lagi, ya, ada beberapa versi lainnya yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan karena ini nggak ada hadisnya, ada semuanya. Tapi tentunya kita ringkas itu semua, jadi bacaan aja yang kita ambil, gitu ya. Semua ada dalilnya. Sehingga kita bisa mengamalkan doa iftitah versi yang mana saja silahkan. Kalau kita sudah hafal, ya kan, beberapa versi itu sangat enak bagi kita, sangat membuat kita jadi lebih fokus dalam sholat kita, karena kita akan menentukan. Tadi maghrib sudah pakai Allah ba'id baini. Saya nanti isya saya pakai versi yang lain. Nah, versi yang kedua ini adalah versi yang cukup ringkas bacaannya, ya, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah doa iftitah versi kedua yang saya tampilkan, yang ringkas, ya, sehingga mudah dihafal insyaallah taala. Kalau kita lihat kembali lagi, Allahu Akbar kabira, Allah Maha besar dan aku mengagungkannya. Ya. Pengertian ini harus kita tanamkan gitu ketika kita baca doa iftitah seperti itu. Allahu Akbar kabira, Allah Maha besar dan aku mengagungkannya. Ya. Lalu maknanya, apa sih yang terkandung pada kalimat ini gitu. Setelah pengertian didapat atau terjemahannya gitu ya. Terjemahannya sudah kita mengerti, maka tinggal kita lanjutkan dengan makna yang terkandung dalam kalimat ini. Yang dimana makna yang terkandung adalah, ya, kita ini sebenarnya ketika mengatakan Allahu Akbar kabira, kita bertakbir dengan mengagungkan zat yang maha besar. Atau kita sedang menyebut zat yang maha besar. Makna ini harus kita tanamkan. Sehingga kita benar-benar akan merasa di dalam lautan sholat. Ibadah sholat ini. Sehingga kita bilang Allahu Akbar kabira, berarti saya sedang mengagungkan zat yang maha besar. Ingat itu. Makna itu harus ditanamkan. Terus walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ini terjemahan. Lalu makna yang terkandung di dalamnya yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati kita, yaitu bahwasanya begitu banyak, ya, sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan segala pujian dan pujian yang banyak. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwasanya pujian Allah itu hanya kepadanya dan satu-satunya zat sumber segala kebaikan. Ini kita tanam, ya. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Tentunya kalimat ini, ya, sangatlah pantas digabungkan antara waktu pagi dengan sore karena setiap orang
melihat kekurangannya dalam waktu pagi sampai sore. Dan kita mensucikan Allah ya karena Allah Subhanahu wa taala ya pantas dan layak disucikan dari segala kekurangan yang ada. Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Itulah yang kita tanamkan dalam lubuk hati kita ketika kita membaca doa istiftah atau iftitah versi yang kedua ini. Ya. Sudah hafal, Pak? Yang kedua ini? Kayaknya wajah-wajah nggak yakin. Saya biasanya yang panjang, Mas. Kalau ini mah mudah. Masya Allah. Ya, jadi ini ada dua versi yang saya tampilkan. Ya, saya cukupkan sampai di dua versi ini. Silahkan menggunakan yang manapun, versi manapun, tidak ada masalahnya. Dan tolong sekali lagi, ya, kita kaum muslimin, ya, tolong tidak dibeda-bedakan dari ormasnya. Kenapa? Karena doa iftitah ini jangan sampai ya, karena memakai doa iftitah versi pertama lalu dikatakan ini dari golongan atau ormas tertentu. Kalau pakai doa iftitah yang versi kedua, ini dari golongan atau ormas tertentu. Enggak. Semuanya ada dalilnya sahih, semua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun boleh menggunakannya. Tidak ada label-label di situ. Labelnya cuma ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silahkan dibaca manapun yang mudah bagi kita semua. Terutama ketika kita sudah terbiasa dengan satu versi, kita usahakan, kita ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat pahala di situ. Maka coba kita dengan versi yang lain. Agak sulit memang kalau belum terbiasa, tapi kalau kita menghafal sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan bisa. Ya. Sampai akhirnya kita menjumpai doa iftitah yang versinya cukup panjang. Ya. Dan ketika sholat malam, ya Bapak Ibu sholat malam ada doa istiftah yang khusus untuk sholat malam. Silahkan baca. Dan itu cukup panjang doa istiftahnya. Bisa sambil tenang karena di malam hari. Jadi mana suasananya tenang, kitanya pun juga sedang kondisinya sedang ya tenang juga gitu ya. Tidak memikirkan apapun karena di malam hari. Kemudian bisa membacanya lebih nyaman lagi. Sehingga bisa ketika membaca doa iftitah itu bisa lebih merenungkan maknanya. Memikirkan kandungan maknanya. Baik. Setelah itu gerakan kita berdiri di awal ya. Ini kita skip ya beberapa bacaan kita skip. Dari doa iftitah tentunya setelahnya membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca maka batal sholatnya. Mau disengaja ataupun tidak disengaja. Karena dia rukun dari sholat. Kemudian setelah surat Al-Fatihah maka baca satu surat lagi untuk menyempurnakan sehingga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Bacaan surat setelah surat Al-Fatihah adalah sunnah. Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Ya, namun kebiasaan Nabi SAW itu yang kita tiru karena Nabi SAW mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka kita melihat bagaimana para sahabat meriwayatkan tata cara salat Nabi SAW. Ternyata beliau kalau salat seringkali ketika membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan surat yang lain untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Gitu ya. Baik. Kemudian masuk gerakan atau rukun yang berikutnya yaitu ruku'. Gerakan ruku' ini maksudnya adalah
melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Mursalat ayat 48. Ya. Jadi makna dari kita meruku ini, gerakan ini, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum murka'un la yarka'un. Wailul yawma idzil lil mukadzibin." Dan ketika mereka diperintahkan untuk ruku', la yarka'un. Mereka enggak mau ruku'. Ya. Maka kecelakaanlah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang kafir ini diperintahkan ruku enggak mau ruku'. Tapi orang mukmin ketika diperintah ruku', maka mereka pun ruku'. Itulah tanda-tanda orang beriman, berlawanan sekali. Sehingga ketika orang melaksanakan atau melakukan gerakan ruku', dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ruku' ini sebenarnya kalau kita artikan itu sudah gerakan menunduk gitu. Ya, menunduk. Dan karena ruku' di dalam salat itu memang menunduk dengan sedemikian rupa, maka akhirnya menggunakanlah istilah ruku' tersebut. Ya. Dan ruku' ini juga bisa menjadi kata sinonim untuk tawadu dan ketundukan. Nah, jadi Masya Allah ya, kata ruku' ini enggak cuma kalau dengar ruku', oh berarti gerakan sholat. Enggak, ternyata kata itu sendiri bisa bermakna sinonim tawadu. Ya, tawadu dan ketundukan. Ya, khudu, tunduk. Kemudian makna dari gerakan ruku itu sendiri memupuk harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya. Ini dia. Jadi poin penting. Ternyata gerakan ruku itu memupuk harapan dalam benak kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azabnya. Ini luar biasa ya. Kemudian makna dari ruku ini, gerakan rukunya, yaitu bentuk perendahan diri dan tawadu. Jelas kalau orang itu sudah menunduk seperti itu, coba bayangkan gerakan seperti itu. Bagaimana tidak dikatakan dia sedang tunduk, dia sedang tawadu, merendahkan ya, dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya posisi ini digunakan di adat yang lain, di kultur yang lain, yaitu di belahan dunia sebelah sana, di mana sebagai bentuk penghormatan. Karena memang benar. Ya. Gerakan ini adalah gerakan yang memang menunjukkan ya saya ini merendahkan diri saya gitu. Rasa hormat saya kepada orang yang dirukukkan. Tapi untuk kita kaum mukmin tidak melakukan ini kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ruku dan kita tidak sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan ruku. Nah, ini menarik. Versi 1. Bacaan ruku juga dikenal dengan bacaan tasbih karena mengucapkan bacaannya yaitu Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Saya rasa ini yang paling populer kayaknya ya. Betul ya Pak ya? Ya enggak, Bu? Ya, Subhana rabbiyal azim bacanya atau ada yang lain? Hmm? Oh, ada yang menambahkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oke.
Tapi pakai subhana rabbil azim ya di sini. Ada yang pakai yang lain, ada versi lain? Enggak ada? Enggak ada yang pakai versi lain? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Nanti kita bahas versi yang berikutnya. Versi yang pertama, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Ini baru terjemahan. Kita paham terjemahan, jadi tahapannya sudah bisa bacanya, hafal, kemudian mengerti terjemahannya. Itu sudah bagus banget. Sudah bagus. Naik tingkat lagi mengerti maknanya. Sehingga membuat kita, ini yang tujuan kita, ingin membuat kita fokus konsentrasi sehingga menghadirkan rasa khusyuk dalam salat. Sudah khusyuk, Allah berikan ketenangan gitu, dalam salat kita. Baik. Maka kalimat ini itu biasanya disebut dengan tasbih karena mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib. Ya. Dari segala kekurangan dan aib. Jadi seakan-akan kita itu mengatakan ya dalam bahasa Arab atau terjemahannya, saya bertasbih dengan kesucian Rabbku. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala aib dan dari segala sifat buruk ya, yang dimana yang biasa dituduhkan ya oleh orang-orang kafir musyrik ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya sekutu. Ya. Allah itu punya sekutu ya. Sekutunya ada dua. Ada yang namanya Roh Kudus, ada yang namanya uh, Putra ya. Putra Tuhan lah, sehingga menjadi trinitas di mana semuanya tiga entiti tapi dianggapnya satu Tuhan. Ya, tiga tapi satu, satu tapi tiga ya. Jadi bingung. Apalagi jadi juga ditambahkan Allah memiliki anak-anak Tuhan, putra Tuhan, ini kan ya sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda dari makhluknya. Pada Allah Subhanahu wa taala semaha sempurna, tidak butuh anak, tidak butuh partner, nggak butuh namanya apa namanya teman, nggak butuh semua itu. Allah maha sempurna. Dan Tuhan itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta. Ya. Kemudian kata al-azim. Subhana rabbiyal azim. Kata azim ini maha agung, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat yang sempurna. Jadi kata azim ya, maha agung ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Dialah satu-satunya zat yang berhak diagungkan dan dimuliakan. Nah ini dia. Kalau makna tadi kita bawa di dalam salat kita, ketika kita melakukan gerakan ruku dan baca subhana rabbiyal azim, itu luar biasa. Ya. Dengan adanya bermacam makna yang terkandung dalam satu bacaan doa ini, ya, maka itu sudah mengalihkan perhatian kita, fokus kepada ibadah sholat, kepada gerakannya, kepada bacaannya. Jadi kita udah nggak mikirin yang lain-lain lagi. Saat sholat kita nggak mikirkan hal-hal di luar dari sholat. Baik. Kemudian versi kedua. Nah, ini saya versi kedua juga. Cuma dua. Ada beberapa versi yang lain ya, tapi kita cukupkan aja sampai dua karena nanti kebanyakan ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri, PR-nya kan gitu ya. PR-nya mencari versi lain gitu. Versi kedua apa ini? Agak sedikit panjang.
Saya nggak tahu apakah ini dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini, sudah tahu bacaan ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami. Dan dengan segala puji bagimu. Ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ampunilah aku. Ini doa yang luar biasa. Doa ini atau bacaan ruku ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana berbunyi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'i wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, ketika ruku, maka beliau, bacaan yang sering beliau baca di dalam ruku beliau adalah ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bukan hanya di ruku, tapi juga di sujud beliau membaca ini. Ya. Ini yang sering beliau baca. Maka kita praktekkan. Kita tahu ini, kita praktekkan dalam ibadah sholat kita. Ada yang sudah praktekkan ini? Ada yang sudah? Sudah belum? Belum. Belum. Baik. Kalau belum nggak apa-apa ya, kami belajar. Ya, berarti setelah ini kita nanti salat Isya, rukunya ini ya, bacaannya ya. Ingat-ingat apa Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu. Masya Allah. Baik, doa ini ya, subhanakallahumma rabbana, yaitu Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami. Jadi seakan-akan kita mengatakan, aku bertasbih ya Allah, wahai Rabb kami, dengan kesucian-Mu. Ditambah lagi wa bihamdika, ya, dengan segala puji bagimu. Ya, kami mensucikan-Mu. Wah, ini luar biasa ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan Allahumma firli. Setelah kita memuji Allah, Allah Maha Suci dari segala kekurangannya, ya, kita muliakan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji baginya. Kita setelah itu berdoa, minta ampun sama Allah. Bukan minta ampun, minta ampunan sama Allah. Ya. Allahumma gfirli. Penutupnya indah sekali. Memang begitulah adab kita berdoa. Kan itu. Adab kita berdoa, kita puji Allah dulu. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita doa apa yang kita inginkan. Ini dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam rukuk beliau. Ya. Sehingga ini menjadikan yang doa yang beliau sering baca di rukuk dan sujudnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan berapa kali sih kita baca, ya, bacaan ruku ini, gitu kan. Terkait dengan ruku, maka yang ada datang beberapa riwayat dalam perkara ini. Namun hasilnya
adalah dikatakan sempurna itu minimal 3 kali. Jadi baca ketika ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini adalah dikatakan sempurna, ya. Sebagian mengatakan sempurna tapi tingkatan yang masih rendah. Sempurna dia, tapi tingkatannya masih rendah. Karena tidak ada batas maksimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan lagi ruku, kemudian maksudnya lagi sholat ya, sholat kemudian ruku, lalu baca subhana rabbiyal azim 3 kali, sudah pelan subhana rabbiyal azim sambil dinikmati, sambil direnungkan maknanya. Tapi imamnya belum selesai. Ya kok masih gerakan ruku ya? Jangan diam. Usahakan tidak diam dalam sholat. Baca lagi nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Subhana rabbiyal. Tambahin lagi subhana rabbiyal. Sampai imamnya sudah pindah gerakan. Oh, baru sih. Gitu. Karena tidak ada batasan maksimal dalam membaca ini. Adapun yang dikatakan sah, ya sah dia, rukuknya itu sah, ya tidak batal. Itu 1 kali membacanya. 1 kali membaca dikatakan sah. Ya. 3 kali dikatakan sempurna, namun tingkatan rendah. Semakin tinggi lagi, semakin sempurnanya tingkatan menengah, tingkatan tertinggi. Seperti itu. Makanya Nabi SAW kalau Bapak Ibu ingat kita mengingat kembali di mana sholat malam Nabi SAW bagaimana coba? Lamanya luar biasa loh. Surat Al-Baqarah dibaca. Al-Baqarah berapa jam? Kalau setelah murotal Al-Baqarah berapa jam? Sejam 2 jam ya. Itu baru Al-Baqarah. Baru 1 rakaat itu baru berdiri. Dan berdirinya dan rukunya Nabi SAW sama durasinya dengan berdirinya Nabi SAW. Bisa bayangkan nggak? Gitu. Selama itulah beliau ruku. Selama membaca surah Al-Baqarah itu beliau rukunya selama itu juga. Nggak mungkin 3 kali kan bacanya. Kan nggak mungkin 3 kali. Mesti lebih. Bacaan itu diulang-ulang terus. Luar biasa. Kalau kita sudah nyerah kita. Kalau kita ikutin itu kita sudah langsung bendera putih. Nggak kuat. Ya. Kemudian masih pembahasan seputar ruku, yaitu tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika ruku. Ini kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, ya, surah-surah dalam Al-Quran. Karena di dalam hadis disebutkan sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ketika ruku, agungkanlah Rabbmu. Ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan itu peluang doa kalian akan diijabah. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengerti bahwasanya tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika ruku, namun boleh kita berdoa ketika kita dalam keadaan ruku. Ya, membaca bacaannya lalu kita berdoa sebagaimana doa ini diakhiri dengan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Semoga yang baik kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allah alam bisawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.